Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, kembali lagi dengan saya Nur Jamiah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4, angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Isu kontemporer. Nah, secara singkat, isu kontemporer merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi saat ini, yang sedang berkembang dan menjadi trending topik, sehingga untuk mencari solusinya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Sebagai seorang perawat di puskesmas, dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat, ada beberapa isu atau masalah yang perlu diidentifikasi penyelesaiannya, yaitu 1. Masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. 2. Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan hand hygiene dengan metode 6 langkah dan 5 momen cuci tangan. 3. Kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, kita melakukan analisis isu dengan metode USG. Apa itu USG? U yaitu urgensi, yakni seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dianalisis serta ditindaklanjuti penyelesaiannya. S. Seriusness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul apabila masalah penyebab isu tidak bisa dipecahkan. G. Growth, yaitu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Berikut ini analisis isu yang sudah saya tetapkan. 1. Masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas dengan nilai U4, S5, G4, total 13, dan prioritas pertama. 2. Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan hand hygiene dengan metode 6 langkah dan 5 momen cuci tangan. Nilai U4, S3, G3, total 10, dan prioritas ketiga. 3. Kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan di puskesmas dengan nilai U4, S4, G4, total 12, dan prioritas kedua. Kemudian, kita akan mendalami sebuah isu dengan metode Fishbone, di mana masalah yang saya angkat adalah masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Nah, sekarang mari kita cari akar permasalahannya. Dari segi manusia, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hipertensi, ketidakpatuhan minum obat dan kontrol rutin ke puskesmas, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang berolahraga dan beraktivitas fisik, serta kondisi psikis seperti stres, emosi, dan mood. Selanjutnya ada lingkungan. Dari segi lingkungan seperti kebiasaan atau pola makan yang tidak sehat, seperti makanan berlemak dan siap saji, mengkonsumsi garam yang berlebihan, serta faktor keturunan juga mempengaruhi penyebab dari tingginya kasus hipertensi. Dari segi fasilitas, yaitu media penyuluhan yang terbatas, serta akses jalan yang buruk dan lokasi yang jauh, dan sarana dan prasarana promkes yang masih kurang di puskesmas. Selanjutnya dari segi metode, yaitu kurangnya penyuluhan pada masyarakat dan kurangnya pembinaan pada pasien hipertensi. Selanjutnya, dilakukanlah analisis SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W weakness atau kelemahan, O opportunities atau peluang, dan threats yaitu ancaman.
S yang saya tetapkan di sini adalah kemauan pasien untuk berobat dan sehat. Dan kelemahannya atau weakness, akses jalan dan letak puskesmas yang jauh dari penduduk. Kemudian O atau peluangnya yaitu adanya kendaraan sebagai sarana transportasi masyarakat. Dan treat ancamannya tidak patuhnya pasien dalam meminum obat dan kontrol rutin ke puskesmas. Selanjutnya, poin 2, strength atau kekuatan pasien mendapatkan Pemkes dan penyuluhan. W atau kelemahannya, kurangnya pengetahuan pasien tentang penyakitnya. O atau peluang, meningkatnya pengetahuan pasien tentang penyebab dan akibat dari hipertensi. Dan T, ancaman, meningkatnya kasus hipertensi serta komplikasinya. Nah, ini tabel rekomendasi alternatif penyelesaian yang saya ambil. Isunya yaitu masih tingginya kasus hipertensi di puskesmas, penyebab, pola hidup dan pola makan yang tidak sehat, serta ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat dan kontrol ke puskesmas. Ini ada alternatif penyelesaian isu yang saya tetapkan di sini yaitu 1. Alternatif penyelesaian masalah dengan mengadakan posyandu lansia pada tiap masing-masing desa. Tahapan setiap alternatifnya mengupayakan kader untuk memotivasi masyarakat, terutama lansia dan pralansia, untuk selalu hadir dalam kegiatan posyandu lansia. Kemudian hasil yang saya harapkan di sini, masyarakat khususnya lansia dan pralansia turut hadir dalam kegiatan posyandu lansia. Pihak yang terlibat ada petugas kesehatan, kader posyandu lansia dan masyarakat. Selanjutnya poin 2 yaitu alternatif penyelesaian masalah dengan mengadakan senam lansia. Tahapannya menentukan jadwal dan lokasi senam dengan berdiskusi bersama kader dan mengupayakan lansia untuk dapat hadir saat kegiatan senam lansia. Hasil yang diharapkan di sini yaitu meningkatnya kesehatan dan kebugaran. Pihak yang terlibat ada petugas kesehatan, kader posyandu, dan lansia. Selanjutnya, alternatif penyelesaian masalah yang ketiga yaitu memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Tahapannya menentukan jadwal penyuluhan, menjelaskan tentang hipertensi serta bahaya komplikasinya jika tidak diobati, melakukan metode diskusi dan tanya jawab. Hasil yang saya harapkan di sini untuk meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang bahaya hipertensi. Pihak yang terlibat juga ada petugas kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.